A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una wa ba'du. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Dalam kesempatan ini saya akan membahas hikmah Ibnu Athaillah yang pertama. Sebelum kita memulai, perlu diketahui bahwasannya hikmah atau hikam Ibnu Athaillah itu adalah sebuah hikmah yang tidak berurutan sesuai dengan judul-judul tertentu. Jadi hikmah 1 sampai hikmah 264 itu tidak ada judulnya. Ya. Tidak ada judulnya, tidak sistematis. Hikam Ibnu Athaillah itu adalah hikmah atau pondasi-pondasi dasar-dasar yang dasar-dasar itu, kaidah-kaidah itu menuntun kita, baik pemula maupun orang-orang yang sudah ahli, orang-orang yang sudah arifin, orang-orang yang sudah menjadi wali gitu ya, atau kita sebagai pemula dalam mempelajari ilmu tasawuf. Ya. Hikmah pertama ini Imam Asy-Syarnubi menggambarkan sebagai hikmah yang cocoknya untuk orang-orang yang sudah arifin. Tetapi orang-orang yang kita sebagai salikin mungkin metodenya berbeda. Tetapi walaupun demikian, kita akan membacanya supaya kita paham bagaimana kondisi orang-orang arifin dalam halnya ketika mereka beribadah dan ketika mereka melakukan kesalahan. Di sini dikatakan min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Di antara tanda seseorang itu mengandalkan amalnya adalah ketika dia berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan kesalahan, ketika bermaksiat. Maka bagi orang arifin, kalau kita memahami hikmah ini, di sini dikatakan harusnya rajahanur raja inda tahalli bil amal wa takhalli aniz zalal. Jadi orang arifin itu seharusnya apa yang dilakukan melebihkan raja, baik ketika dia beramal salih maupun ketika dia maupun ketika dia terhindar dari maksiat, ya. Karena bagi orang-orang yang sudah arifin, bagi mereka sadar betul, mereka memahami betul apa yang dikatakan Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan apa yang kalian lakukan. Mereka itu sudah berada di kedalaman lautan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena kesadaran itulah mereka merasa secara hakikat dia harus terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sadar apa yang mereka lakukan itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mau mengandalkan, tidak pernah mau menisbatkan amalnya kepada dia. Ya. Jadi dia sadar penisbatan itu hanya murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat lain dikatakan, di sini dikatakan wa hadhil hikmah innama tunasibu al-arifin alladzina yushahiduna annal a'mal kullaha min rabbil alamin. Mereka, jadi hikmah ini cocoknya untuk orang-orang yang arifin. Mereka melihat yushahiduna annal a'mal kullaha min rabbil alamin. Amal itu semuanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai apa yang tadi saya katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam ayat lain dikatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah yang menciptakan
sesuai dengan kehendaknya dan memilih sesuai dengan kehendaknya. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang harus kita sadari sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat yang tadi dilakukan, bahwa secara hakikat apa yang dilakukan oleh manusia itu, segala sesuatu yang terjadi, ya, fenomena-fenomena yang terjadi di alam ini, segala sesuatunya itu merupakan kehendak penciptaan yang Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan. Jadi ketika seseorang masuk surga itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan karena amalnya, bukan. Oleh karenanya apapun yang harus dilakukan, kita harus terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang harus kita sadari ketika melakukan kebaikan dan ketika melakukan taat dan ketika melakukan kemaksiatan, ya, kita harus tetap beriftiqar, kita harus merasa bahwa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah melihat kepada menyadarkan amal kita, ya, sebagai bukti bahwa kita sudah melakukan sesuatu. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hubungan seorang pedagang, di mana kalau pedagang itu dia beli, ya, jual, beli, jual, jual, beli. Ada uang, ada barang. Gak gitu kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal dapat surga, kita beramal dapat maghfirah. Tidak. Jadi maghfirah, surga itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amal kita itu hanya zahir saja. Sebagai tanda saja, bukan suatu kepastian. Sebagai tanda saja kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang-orang arifin itu mereka malah ketika beramal itu lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kan yang dilakukan ketika setelah sholat yang kita baca adalah istighfar. Dalam Al-Quran dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi orang-orang soleh itu waktu sahur mereka beristighfar. Itu untuk menunjukkan bagaimana keadaan mereka mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai ketika mereka itu ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma salikuna fa innama yunasibuhum al-farhu bi salihil amal wa taqdimul khauf al-mustalzim li nuqsanir raja' inda wujudi zalal. Memang kalau kita sebagai pemula yang harus kita lakukan adalah senang gitu ya. Kita merasa senang ketika diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amal baik, dan kita mendahulukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan keburukan. Nah, itu untuk memotivasi kita sebagai seorang pemula untuk terus dalam keadaan berbuat baik. Apalagi la siyama fi hadhil azmah allati raqat fiha diyanah wa qasrat al-jara'ah 'alal ma'asi wa qalat fiha al-amanah. Terutama di zaman sekarang, ya, di mana agama itu udah mulai ditinggalkan, agama sudah tidak diperhatikan, ya, kemaksiatan dinormalisasi. Oleh karenanya kita harus termotivasi untuk melakukan kebaikan. Ja'alal amal as-salihah sababan li raf'id darajat bidaril qarar wal amal at-talihah mujibatan lidarkil asfal minan nar. Ya, kita sadar bahwa amal itu adalah sebab ditaikannya seseorang itu derajatnya. Wal amal at-talihah mujibatan lidarkil asfal minan nar, dan amal-amal yang buruk mewajibkan dia, menjadikan dia orang yang berada di neraka yang paling dalam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus kenapa Imam Ibnu Athaillah, ya, memulai hikamnya itu dengan hikmah yang disesuaikan orang-orang yang sudah ahli, orang-orang yang orang-orang yang sudah menjadi wali lah, katakanlah. Tidak ditujukan kepada kita sebagai seorang pemula. Kalau pemula kan pembahasan tasawuf itu biasanya dimulai dengan pertaubatan, ya, dimulai dengan hijrah, ya, dimulai dengan motivasi untuk melakukan kebaikan. Tetapi yang dilakukan oleh Ibnu Athaillah adalah mensesuaikan hikmahnya dengan orang-orang yang keadaannya, yang hatinya sudah bersih gitu.
Nah, di sini dikatakan fa maqsuduhu bihadhihi hikmah tansyitus salik al-mujid fil a'mal wa raf'i himmatihi 'anil i'timad 'alaiha wa i'timaduhu 'ala mahdhi fadli dzil 'izzati wal jalal. Jadi maksudnya adalah memberikan motivasi kepada kita untuk berusaha beramal secara maksimal. Ya, beribadah baik yang wajib maupun yang sunnah secara maksimal. Ya, tetapi kemaksimalan itu kemudian terputus, jangan sampai ya mengandalkan amal. Tetapi kita harus menghilangkan motivasi dalam beramal itu kepada diri kita. Jadi kita harus tetap beriktimad, menyandarkan hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala sesuatunya yang harus kita sadari itu murni, ya. Jangan menyandarkan kepada amal kita, tetapi sandarkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya itu kita hanya ingin rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Athaillah tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan amal. Kenapa? Karena Ibnu Athaillah juga yang kita ketahui beliau adalah seorang pembesar daripada ahli ibadah. Fa innahu lam yurid al-amra bi tarkil ibadah li'annahu kana min a'zamil ubad. Ibnu Athaillah itu tidak menyuruh kita untuk meninggalkan ibadah, tidak, tetapi kita disuruh untuk melaksanakan ibadah secara maksimal, tapi ingat jangan mengandalkan amal. Tapi yang kita andalkan itu murni rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan di dalam sebuah hadis, lam yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayyataghammadiyani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Nabi Muhammad pun mengatakan tidak akan memasukkan seseorang itu ke dalam surga karena amalnya, tidak akan pernah. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasulullah, tidak. Wala ana. Yang memasukkan surga itu illa ayyataghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Yang memasukkan seseorang itu surga adalah murni rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang di dalam ayat lain Allah memotivasi kita sebagai seorang pemula, ya, bahwa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga karena disebabkan amal kamu. Bima kuntum ta'malun, karena kalian telah beramal. Nah, ayat ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya, ya. Di hadis sebelumnya Nabi menegaskan bahwa yang masukkan surga seseorang itu adalah murni rahmat, tetapi di ayat ini yang Allah menyuruh, ya, orang-orang soleh untuk masuk surga karena mereka telah beramal, gitu. Tidak, ayat ini tidak bertentangan. Ayat ini bisa digabungkan pemahamannya dengan cara bahwa yang memasukkan seseorang surga itu kalau amalnya sudah diterima. Dan penerimaan itu murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qubuluhu bimahdil fadli. Penerimaan amal itu murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada seseorang yang dia itu melakukan ketaatan luar biasa. Ya. Tetapi kalau nggak diterima sama Allah, ya percuma. Amal hanya amal saja. Ya. Amal hanya sholatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya rajin. Ibadah sunnahnya rajin, ibadah wajibnya rajin, luar biasa, tidak pernah ditinggalkan, istiqamah, baca Qurannya dan yang sebagainya. Tapi kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan masuk surga. Maka penerimaan amal itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amal kita yang kita lakukan itu hanya sebagai tanda saja. Hanya sebab dan tanda saja yang biasanya memasukkan seseorang kepada surga, tetapi bukan kepastian. Ketika seseorang melakukan amal soleh, pasti akan masuk surga. Tidak. Tetapi itu sebagai tanda saja bahwa amalnya itu dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita melakukan amal kebaikan, jangan pernah kita merasa itu disandarkan kepada diri kita. Jadi hikam Ibnu Athaillah yang pertama ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat maksimal dalam beramal, dalam beribadah. Tetapi ingat, jangan dijadikan sebuah sandaran kita untuk bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan kepada kita,
Kita diberikan taufik itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan ketaatan itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita diterima amal itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari diri kita, dari dalam diri kita, dari jiwa kita, ya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara kasab, secara usaha kita harus maksimal semaksimal mungkin. Dengan kesadaran semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada ibarat yang lain ya yang mungkin ini bermanfaat. Jadi kita ini bahagia melakukan kebaikan bukan karena bahagia karena kita melakukan kebaikan itu. Kita bahagia karena Allah memberikan taufik amal taat kepada kita. Jadi kebahagiaan itu muncul bukan karena kita sedang melakukan kebaikan, bukan. Tapi kita bahagia karena Allah memberikan anugerah itu kepada kita. Kita bisa taati karena murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kita terhindar dari maksiat, itu murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan terhindar dari maksiat illa billah, kecuali karena murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.